Perkenalkan, nama saya Ansaron Praviani Niawana Kalita. Saya mahasiswi semester 4 Universitas Sanata Dharma dengan NIM 2022140026. Pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan materi pilihan kata. Sebelumnya saya sudah catat semua materi yang ingin saya sampaikan pada selembar kertas ini. Diksi atau pilihan kata berarti penggunaan kata-kata yang dilakukan secara tepat oleh penulis maupun pembicara dalam sebuah komunikasi. Pemilihan kata juga didasarkan pada kecocokan. Artinya, kata yang dipilih sesuai dengan konteks serta maknanya tidak bertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat. Dan yang pasti, kalimatnya sesuai dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan materi pilihan kata ini, saya ingin memberi contoh kata tidak baku yang salah dan masih sering dipakai di lingkungan saya, beserta dengan kata baku pembenarannya. Kata baku sendiri adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Biasanya kata baku ini digunakan dalam situasi resmi seperti pidato dan lain sebagainya. Mengapa kata baku bisa menjadi kalimat yang tidak baku? Nah, hal yang menyebabkan kata menjadi tidak baku biasanya adalah kesalahan penulisan, kesalahan dalam pengucapannya, dan kesalahan dalam penyusunan kalimat. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat tidak baku yang masih sering kali disalahgunakan di lingkungan saya, beserta dengan kalimat baku pembenarannya yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh yang pertama, hari ini Dina izin tidak masuk sekolah karena sakit. Yang betul izin menggunakan huruf J atau izin dengan huruf Z. Kalimat tidak baku yang sering kali terdengar yaitu izin dengan huruf J. Padahal kalimat kata bakunya yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah izin dengan huruf Z. Lalu contoh yang kedua, ibu memberikan nasihat kepada anaknya. Nasihat dengan huruf E. Itu tidak baku karena bakunya atau kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nasihat dengan huruf I. Jadi yang seharusnya adalah ibu memberikan nasihat kepada anaknya dengan huruf I. Contoh yang ketiga, mirip dengan contoh yang nomor 2 tadi, yaitu apotik. Apotik itu sudah lama tutup. Seringkali kebanyakan dari kita masih menyebutnya dengan kalimat apotik. Padahal yang benar adalah apotek dengan huruf E. Lalu contoh yang keempat, memulai aktivitas di pagi hari. Kata tidak baku dan bakunya di sini nadanya sama dan pengucapannya sebenarnya sama, aktivitas. Hanya saja penulisan yang salah. Banyak dari kita menuliskan aktivitas menggunakan huruf F. Aktivitas menggunakan huruf F. Padahal yang sebenarnya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas dengan huruf V. Nah, jadi aktivitas yang kita tuliskan dimanapun itu dengan huruf F itu adalah salah dan itu tidak baku. Karena yang penulisan yang benar dan penulisan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas dengan menggunakan huruf V. Lalu yang kelima, pohon itu menjadi objek foto. Masih banyak di antara kita menyebut suatu benda atau
hal lain yang kita lihat itu dengan kalimat objek. Sedangkan kalimat yang benar dan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah objek. Nah, di sini kalimatnya menjadi tidak baku karena adanya kesalahan pengucapan yang lalu menyebabkan tulisannya juga berubah. Yang tadinya objek menjadi objek dan itu menyebabkan tidak baku. Lalu contoh yang keenam, kakakku adalah seorang atlet. Banyak dari kita seringkali menyebutkan seorang olahragawan atau semacamnya itu dengan sebutan atlet menggunakan huruf E. Sedangkan yang benar adalah atlet dengan huruf I. Lalu contoh yang ketujuh, temanku terjatuh dan mengalami cedera. Cedera dengan huruf E itu adalah kalimat tidak baku dan penulisan yang salah, karena yang benar adalah cidera. Cidera dengan huruf I. Lalu contoh yang ke-8, saya belum makan. Belum. Mungkin banyak di antara kita, termasuk juga saya juga masih sering menggunakan kata belum ketika belum melakukan apapun. Ya, pasti kalian juga tahu bahwa yang betul adalah belum dengan kata U, dengan huruf U, yaitu belum. Lalu contoh yang ke-9, para mahasiswa membuat analisa laporan. Kata analisa di sini adalah tidak baku dan tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena yang betul adalah analisis atau mengolah ulang data yang ada dan kejadian yang ada. Contoh yang terakhir yang bisa saya sampaikan di sini yaitu contoh yang ke-10. Saya membeli bolpen. Itu adalah kalimat tidak baku dan penulisan yang salah. Dan tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kalimat bolpen. Yang ada adalah ballpoint. Jadi yang benar adalah saya membeli ballpoint. Itu dia contoh kalimat-kalimat salah penulisan dan pengucapannya yang masih sering saya temui di lingkungan saya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya hingga selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga berguna untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Dadah!